Kan nggih. Iya, ngaten niku pinter. Nggih. Kementerian Sosial. Dak, jenengan pengen mengucapkan sesuatu buat Bu Risma? Menteri. Nanti dari bantuan seperti ini, pun kasih kan. Ya sing seneng banget. Seneng nyongko-nyongko terus bisa menang katanya gitu kan. Mulai kuwi. Nggih. Misalnya Bapak Menteri Desa ini berupaya, ya alhamdulillah ada keluarga dari Bapak Kasiman yang dekat dengan proses Risma. Asalnya kemarin Sama BPNT-nya ini sudah kita laporkan. Bu Risma, alhamdulillah sekarang digitalisasi. Mau makanannya itu buatnya? Saya marah tahu mana. Alhamdulillah. Rezekinya jenengan ya. Nanti sore bisa diantar lagi. Ampun niku wae. Ampun. Penting jenengan cukup kesehatan. Ya. Amin. Upah minta kita aja doakan kami sehat-sehat. Nggih, dongake Pak Waki sehat. Teman-teman PK, teman-teman sehat-sehat. Siap dulu aku sampai niku. Ya takut kan nak bisa dedek. Jadi ini nganggur nganggur dengan Pokmas Pemakanan Lansia BPK untuk pemakanan ini kedua lansia tersebut sampai BPK terus yang kedua terkait dengan kondisi rumah keterangan yang harus disampaikan. Pertama terkait dengan kepemilikan kali itu masih waris saya. Kali terserang ini pelanggan militer apa? Jadi sebelumnya kan miliknya dan dimulai pada bulan April ya. Masuk ke jadi karena RST di wilayah bisa Pak, masih banyak yang dibutuhkan di desa ini. Kalau bisa ya minta dibantu sekalian. Bukan kepilihnya Pak Karsiman saja. Sip. Kalau ini betul-betul program untuk desa, untuk Bu Menteri biar dekat dengan warga miskin. Jadi ini kalau bisa ya diprioritaskan untuk dibantu. Kan gitu. Bukan kok dari Pak Karsiman karena ada kedekatan dengan Bu Risma. Nah nanti jadi apa ya, cemburu sosial. Kenapa Pak Karsiman bisa, saya enggak? Sebenarnya kan sekarang kan lebih mudah Pak, dari si banjir ya. Tinggal nanti musdisnya misalnya gimana? Nah, sedang itu selalu itu Pak. Jadi ada musdes, Ya, itu. misalnya pengusulan baru maupun penghapusan. Dari musdes diajukan ke Porja. Oh ya, gini Mas Pras, kalau seperti itu Mas Prasnya bilang gitu. Nah ketika kita ada musdes, Mas Prasnya kita undang harus hadir.
Karena apa? Ketika yang nggak dapat PK seharusnya pas sebelumnya dapat terus nggak dapat, sering protes ke desa mas. Jadi saya mohon nanti ada kerjasama dengan Pak Pras ketika musdes dengan kita undang sebelum dana kita dong biar nggak ada kesalahpahaman di masyarakat. Kalau yang terkait gini Pak, terkait yang masuk barangkali ya, ini adalah PKH, terus tiba-tiba kayaknya bukti. Itu karena ada sistem pandu padan dukcapil, sinkronisasi admin. Nah, makanya kemarin ketika berbondong-bondong seperti kakak ya, dengan sistem barcode itu, saya sampaikan jangan hanya untuk mengganti kakak yang baru, produk baru, tapi harus diaktifasi dan sinkronisasi dukcapil. Karena apa? Itu nanti terdetek di 6NC, apakah dia padan nama atau nik ganda atau dia yang bersangkutan di keluarga tersebut ada komponen atau ART yang bekerja di pabrik yang mendapatkan BPJS Tenaga atau terindikasi NPWP ditanggung perusahaan. Nah seperti itu kan sudah bukan lagi kategori penerbangan, meskipun kepala keluarganya adalah tidak bekerja lah misalnya gitu. Tapi di keluarga itu ada yang bekerja, ini terdetek. Makanya tujuannya dengan CNG itu kan disinkronkan dengan dukcapil. Tidak berpengaruh juga dengan dapodik nantinya. Ketika punya anak sekolah, saya kasih contoh di Talun Istiqomah. Dia anggota PKH. Dia punya anak 3. Karena aturan atau gimana, tiba-tiba nggak dapat Pak. Padahal dia sudah sinkron dukcapil. Punya anak SD 1, balita 2, TK sama balita. Kok tiba-tiba nggak masuk? Di keterangan CNG-nya sebagai anggota keluarga yang tidak layak kan gimana? Kita berproses dulu itu. Kembali lagi masalahnya, kita sendiri sebagai pendamping PKH ataupun TKSK gitu, itu nggak ada kewenangan khusus terkait dengan CNG. Kita hanya bisa memantau dan mengkoordinasikan dengan pihak desa. Tapi ketika nggak ada masalah, berarti kan nggak ada yang harus disampaikan kan gitu. Jadi poinnya di CNG, kita nggak ada kewenangan ketika Pak Kades mau Pak ini usul nona kan. Kalau selain dengan operator desa kan bisa ke saya atau ke TKSK atau ke operator 6 kabupaten. Nah, jadi kan biar cepat kita tidak lanjuti, jangan sampai itu muncul jadi berita baru tidak lanjuti. Nah itu loh Pak, itu susahnya dari kita. Sebenarnya kan sekarang kan lebih mudah Pak, melalui CNG ya. Mungkin nanti musdesnya misalnya gimana? Ya, sedang itu selalu itu Pak. Jadi ada musdes, Ya, itu. misalnya pengusulan baru maupun penghapusan. Dari musdes diajukan ke Porja. Oh ya, gini Mas Pras, kalau seperti itu Mas Prasnya bilang gitu. Nah, ketika kita ada musdes, Mas Prasnya kita undang harus hadir. Karena apa? Ketika yang nggak dapat PK seharusnya pas sebelumnya dapat terus nggak dapat, sering protes ke desa Mas. Jadi saya mohon nanti ada kerjasama dengan Pak Pras ketika musdes dengan kita undang sebelum dana kita dong biar nggak ada kesalahpahaman di masyarakat. Ya. Kalau yang terkait gini Pak, terkait yang masuk barangkali ya, ini adalah PKH, terus tiba-tiba kayaknya bukti. Itu karena ada sistem pandu padan dukcapil, sinkronisasi admin. Nah, makanya kemarin ketika berbondong-bondong seperti kakak ya, dengan sistem barcode itu, saya sampaikan jangan hanya untuk mengganti kakak yang baru, produk baru, tapi harus diaktifasi dan sinkronisasi dukcapil. Karena apa? Itu nanti terdetek di 6NC. Apakah dia padan nama atau nik ganda atau dia yang bersangkutan di keluarga tersebut ada komponen atau ART yang bekerja di pabrik yang mendapatkan BPJS Tenaga atau terindikasi NPWP ditanggung perusahaan. Nah seperti itu kan sudah bukan lagi kategori penerbangan, meskipun kepala keluarganya adalah tidak bekerja lah misalnya gitu. Tapi di keluarga itu ada yang bekerja, ini terdetek. Makanya tujuannya dengan CNG itu kan disinkronkan dengan dukcapil. Tidak berpengaruh juga dengan dapodik nantinya. Ketika punya anak sekolah, saya kasih contoh di Talun Istiqomah. Dia anggota PKH. Dia punya anak 3. Karena aturan atau gimana, tiba-tiba nggak dapat Pak. Padahal dia sudah sinkron dukcapil. Punya anak SD 1, balita 2, TK sama balita. Kok tiba-tiba nggak masuk? Di keterangan CNG-nya sebagai anggota keluarga yang tidak layak kan gimana? Kita berproses dulu itu. Kembali lagi masalahnya,
kita sendiri sebagai pendamping TKH ataupun TKSK gitu, itu nggak ada kewenangan khusus terkait dengan psikoenergi. Kita hanya bisa memantau dan mengkoordinasikan dengan pihak desa. Tapi ketika nggak ada masalah, berarti kan nggak ada yang harus disampaikan kan gitu. Jadi poinnya di psikoenergi, kita nggak ada kewenangan ketika Pak Kades mau Pak ini usul nah, kan kalau selain dengan operator desa kan bisa ke saya atau ke TKSK atau ke operator 6 kabupaten. Nah, jadi kan biar cepat kita tidak lanjuti, jangan sampai itu muncul jadi berita baru tidak lanjuti. Nah itu loh Pak, itu susahnya dari kita. Supaya kan Pak, ini baru gitu, wacana baru ya terkait dengan prosedur. Itu kalau kita ada di biji yang seperti itu, tolong mas dibuat koordinasi dinas sosial, TKSK dengan TKSK maupun dengan terkait gitu. Karena nanti di situ sebenarnya ada beberapa tempat Pak yang bisa direkomendasikan untuk pelayanan di biji. Misalnya kalau di Jawa Timur ini kan ada beberapa pandian milik daerah di Munur kan untuk rumah sakitnya. Tapi sebelumnya nanti pas ke rumah sakit itu kan ada tempat rawat kelas singgah menangani. Terus selama ini gimana Pak? Kalau misalnya jangan nangani di biji? Ya kita bawa ke polsek, tak suntikno, nek wis sadar tak culung. Tapi kemana saya arahnya? Ya nung sewu tak dinas sosial tak bel tak suruh datangi juga ada didatangi, repot. Ya maksa-maksa kadang kalau ke rumah sakit. Sudah ini kan masukan untuk kami juga. Masukan. Biar arahnya pas gitu. Ya. Jadi arahnya biar pas masuk saya gini. Ya mesti sing dilapuri mesti ning polsek. Kalau polsek jadi sasaran. Itu rata-rata warga. Ya warga sini. Berarti hanya sekedar disuntik, di posisi tenang, lalu dikembalikan. Berarti belum ada sampai upaya rehabilitasi nih. Kalau sini kan yang anunya ternyata Pak Pur ya. Iya. Kadang-kadang kita bawa ke sana, anaknya lari. Baik Pak, nanti Kadang-kadang kan kalau misalnya kalau kemana itu kan biaya dari keluarga yang bersangkutan itu kebebanan. jadi selama ini belum pernah ada akses ya sampai ke Belum. ya. Kita kalau ngomongin masalah itu, masalah di desa juga masalah itu juga di desa juga. Mas dari dinas didengarin ya. Jadi ini ada keluhan juga dari Pak Kapolsek. Jadi nanti kaitannya kalau ada penanganan kasus di lapangan kaitannya dengan ODGJ nggih. Jadi mohon untuk anunya apa? Bisa dilakukan pendampingan. Ada alternatif, banyak alternatif sebenarnya Pak. Jadi di samping jenengan sifatnya kan preventif Ya, dengan gitu mencegah. kan. Tapi sebenarnya itu ada upaya untuk rehabilitasi juga terkait mereka. Ada panti rehabilitasi baik milik daerah, milik pusat pun ada. Nanti rekomendasi itu akan muncul. Ini mau dibantu mana? Tapi memang upaya preventif pertama yang paling bagus memang harus dibangun dulu untuk pengobatan medis dulu. Itu ada mekanismenya Pak. Ada mekanisme. Kita berhubungan dengan kalau orangnya tidak menerima Pak. Karena dulu ketika ini biasa kami lakukan ya dengan sampai berenang. Itu langsung DBD langsung DBD, sampaikan saja melakukan pengancaman atau melakukan tindakan yang berarti apa ya membahayakan seperti itu. Langsung DBD Pak, itu masalah langsung DBD langsung berat. Nggak usah masuk di administrasi. Nah tapi jangan kan ibaratnya upaya preventif seperti itu, istilahnya apa ya, ikut mengamankan lah ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang ini memang harus didampingi dari pihak daerah, dari pihak dinas melalui TKSK ataupun dari pendamping dari dinas. Nah, nanti akan dibuatkan surat rekomendasi. Ini pasca dari Munur, si A ini mau kemana? Kalau memang dari pasca perawatan di Munur itu dia menunjukkan progres yang positif, oh ini baik-baik aja, bisa rawat jalan misalnya, sudah badan kembali normal. Tapi seandainya kalau membutuhkan perawatan lanjutan untuk edukasi sosialnya, tapi ini rekomendasi nanti kemana? Ini seperti itu Pak. Jadi selama ini cuma kita bawa ke puskesmas, bisa kembalikan. Kadang-kadang kita bawa ke Karangkembang dikembalikan lagi. Di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Perwakilan Lamongan. Iya, kembalikan. Kadang kalau yang bersangkutan melarikan Keluarga harus nungguin Pak sampai sembuh di sana. Oh gitu. Iya.
Berarti Jadi di ini sini pernah ada kejadian. ya di RSUD sini kan rata-rata kalau rumah sakit sudah punya ini ya poli jiwa ya, ada ya. Iya. Ada kan. Kayak kemarin kejadian di desa saya, desa Paga, ngamuk Pak. Terus orang tuanya, ya sudah masjid. Akhirnya kita bawa ke Karangkembang. Tapi keluarga harus nunggu. Kadang-kadang kan kita khawatirkan gini Pak. Dari pihak keluarga nggak mau nungguin, soalnya satu ya kondisi kadang orang tuanya sakit, orang tua sudah sepuh, tapi anaknya ngamuk-ngamuk. Terus akhirnya dari pemerintah desa membawa ke sana. Nah, paling enggak dari salah satu keluarga harus nunggu. Enggak boleh ditinggal Pak. Memang seni ini waktu nggak polsek permasalahan. Sopornya Pak, kalau di sini tuh sopornya juga tadi. Ya asli orang sini gitu loh. Masa telepon sel sedino kok suntikno. Salam enggak? Kadang-kala kita bawa ke itu tadi di Mbak itu. Kadang-kala kita bawa ke Pak Master. Pur. Ternyata yang bersangkutan dia terus pulang. Oh, Di sini kabur pas lagi enten melakukan saking lagi. UPT. Itu ya pembola kembali. Parti kesel. Gak pernah kerja di RSUD. Oh, nggih sampean nggih. Pernah ya dapat kiriman ODGJ serempet apa ya. Kita rawat di RSUD, Pripun Pak? kita koordinasi dengan dinas sosial. Oh, nggih. Katanya ini di Siap. apa? Nggih. Lukanya ini disembuhkan dulu. Sudah sembuh, kita kasihkan ke dinas sosial. Jarak 1 minggu, orang tersebut sudah di jalan lagi. Itu sering ya. Terus ini dibawa ke menur, ya itu tadi alasannya. Karena ini nggak ngamuk, tidak ada apa, ini ya dipulangkan lagi. Jadi sering sini saya kalau secara teori ya tadi enak, tapi kalau nanti praktiknya satu lempar. Betul. Ini dulu, ini ke sini dulu, ini ke sini dulu. Semuanya ke semua dijual. Di sini ada berapa Pak biji Pak? Di desa Sukodadi ada berapa biji? Yang ada 50-an kalau bisa. Di desa ini? Udah, satu kecamatan 50-an. Sebenarnya kan ada beberapa program itu Pak untuk memudahkan pemantauan maupun perawatan yang sudah kita terapkan di kabupaten yang sebelumnya Pak. Itu ada namanya posyandu jiwa. Jadi memang di situ memang peran dari bidan itu sama puskesmas untuk membantu pemantauan. Karena di situ kuncinya memang cuma Pak, kontrol rutin, Itu. minum obat teratur. Nah, biasanya kalau yang sudah itu kalau didekati orang terdekat itu biasanya malah ngamuk. Tapi kalau orang lain yang terlibat dia itu memang apa ya, ini salah satu permasalahan yang mengakar dan butuh apa ya istilahnya penanganan khusus begitu. Saya bicara seperti apa? Karena di sana juga kami nangani Pak, ada 115 biji. Ya, kadang itulah permasalahan yang butuh diselesaikan. Tapi nggak gitu Pak Kades, jadi mohon izin di mapping dulu. Foto penyerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini kami tidak lanjuti guys, mau ke sini ya. Ini yang bantuan di depan tadi namanya bantuan atensi ya. Itu bentuk sembako ya, nutrisi, alat kebersihan diri ya. Mohon untuk dibantu dengan sebagainya.
Kalau ada yang bertanya ini bantuan dari mana, ini bantuan dari Kementerian Sosial melalui sentra Makmur Laras yang ada di Pati. Kan gue, Kementerian Sosial. ada kita ingin mengucapkan sesuatu berdiri sekarang Menteri nanti dari bantuan seperti ini siapkan kasih kan Ya sing seneng banget. nyongko-nyongko bisa mengatakan itu kan jumlah mulai dan puasa nggih Bapak desa ini berupaya. Ya alhamdulillah ada keluarga dari Pak Kasiman yang dekat dengan proses Risma. Saya Di TNT-nya ini sudah kita laporkan. Bu Risma, alhamdulillah sekarang sosialisasi. Mau makanannya itu betul. Saya marah tahu mangan Alhamdulillah. masih Rezekinya jenengan ya. alhamdulillah Nanti sore bisa diantar lagi. engkau niku wajib Sampun. Penting dengan cukup kesehatan. Ya. Amin amin. Cuma minta kita aja doakan kami sehat-sehat. Iya, dongake Pak Wahid sehat. Semua teman-teman PK, teman-teman yang sehat. siap dulu aku sampai Ya aku tak bisa ada. jadi gini nganggur nganggur ya nganggur apa-apa Tunggu mawon. langge merek tuh kopi dia sini Berikut kondisi sebelumnya untuk Bapak Kasiman dan Nenek Pomiana. Ini ada yang miring sebagian. Jadi ini sudah ada lapuk sangat layak sekali. Kemudian nanti bantuan dari Kementerian Sosial melalui RST ya Pak, Rumah Sejahtera Terpadu segera terrealisasikan sehingga membantu untuk sepasang lansia, kakek dan nenek ya, juga putranya yang masih sakit bisa hidup tinggal di rumah yang lebih layak.